Selamat sore jemaat yang kasih Tuhan. Iya, sungguh indah puji-pujian yang kita nyanyikan. Saya harap Anda sekalian menikmatinya seperti saya juga menikmatinya. Walaupun sudah berkali-kali menyanyikan lagu-lagu ini, bukan lagu-lagu yang asing lagi, tapi setiap kali menyanyikannya selalu membangkitkan suatu semangat yang indah. Baik, dan sudah menyanyikan puji-pujian, semua itu bertujuan untuk mengantar kita kepada firman Tuhan. Oleh karena itu kita ingin belajar, mari kita buka Alkitab kita bersama. Dan hari ini saya ingin mengajak kita meneruskan pembelajaran kita tentang kitab Mazmur. Kita sedang dalam suatu seri belajar kitab. Walaupun tidak semua pasal Mazmur kita bahas, kita membahas pasal-pasal pilihan. Nah, hari ini saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-72. Mazmur pasalnya yang ke-72. Oke, dan kalau sudah dapat, saya akan mengajak kita untuk membacanya bersama-sama dengan silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, jemaat sekalian 2, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-20. Oke, demikian firman Tuhan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia sampai selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, firman-Mu begitu indah, begitu penuh pengajaran, begitu penuh pengharapan.
Dan kiranya Engkau yang melalui Roh Kudus yang hadir di dalam hati setiap orang yang percaya, menerangi hati dan pikiran kami, dan membuat kami tunduk kepada kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan renungan kami pada malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mazmur yang ke-72 ini, kalau Anda perhatikan, adalah mazmur terakhir dari jilid 2. Bahkan kalau Anda memegang Alkitab fisik, Anda akan melihat persis setelah mazmur 72 adalah mazmur 73, dan di situ di atasnya mestinya ada tulisan jilid ketiga di situ. Dan kita sudah pernah bahas bahwa mazmur bisa dibagi atau dikelompokkan oleh firman Tuhan itu sendiri menjadi 5 jilid. Dan mazmur 72 adalah yang terakhir dari jilid kedua. Tema mazmur ini adalah tema yang indah, tema yang positif, tema yang begitu mulia dan penuh pengharapan. Dan itu adalah salah satu hal yang luar biasa mengenai kitab Mazmur, karena di dalam kitab Mazmur semua boleh dibilang emosi manusia itu terangkum di dalamnya, semua kondisi manusia terangkum di dalamnya. Ada banyak Mazmur yang berbicara mengenai kondisi sulit, saudara kasih Tuhan. Ada banyak Mazmur yang berbicara mengenai orang yang dalam kesusahan, orang yang di dalam penderitaan, orang yang menghadapi musuh, menghadapi penyakit yang menakutkan atau berbagai tantangan dalam hidupnya. Ada banyak mazmur-mazmur seperti itu. Dan mazmur-mazmur seperti itu sangat berharga juga pada waktu mereka. Namun, ya, mazmur bukanlah suatu kitab yang hanya depresi saja, karena ada banyak juga mazmur-mazmur yang seperti yang satu ini. Mazmur-mazmur yang penuh dengan kegirangan, mazmur-mazmur yang penuh dengan sukacita dan pengharapan akan suatu kemuliaan yang akan datang. Dan saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu kita ingin berfokus kepada Mazmur pasal 72 pada hari ini. Dan kalau kita lihat dari judulnya di sini, Elai menerjemahkannya dari Salomo, ya, dari Salomo. KJV menerjemahkannya untuk Salomo. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang salah satu fitur dalam bahasa Ibrani itu ada suatu ambiguitas kadang-kadang. Jadi di dalam bahasa Ibraninya ini adalah Le Shlomo. Le Shlomo itu bisa berarti untuk Salomo, sebagaimana diterjemahkan oleh King James. Tapi Le Shlomo bisa juga berarti punya Salomo sebenarnya, milik Salomo. Sehingga itu diterjemahkan demikian oleh LI di sini dari Salomo. Tapi kalau kita perhatikan ayat yang terakhir dari Mazmur ini, di mana ayat terakhir dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai, maka saya lebih cenderung dan kita lebih baik menafsirkan ini sebagai mazmur yang ditulis oleh Daud dan ditujukan untuk putranya yaitu Salomo, sehingga lebih tepat sebenarnya adalah untuk Salomo mungkin di ayat 1 di sini. Dan kalau mazmur ini ditujukan untuk Salomo, saudara kasih Tuhan, maka kita bisa membayangkan kira-kira kapan Daud menulis mazmur ini. Kalau perhatikan ayat yang pertama, ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Jadi Daud menyebut Salomo baik raja maupun putra raja. Ya, berarti ini ditulis ketika Salomo sudah naik tahta sementara Daud masih hidup. Ada suatu periode waktu di mana mereka memerintah bersama. Dan itu adalah periode waktu di akhir hidup Daud. Dan kerajaan Daud aja lepas dari suatu bencana yang merupakan serangan terakhir iblis kepada kerajaan Daud. Iblis tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan suatu dinasti yang luar biasa bagi Daud, menjanjikan untuk mengokohkan kerajaan Daud, sehingga iblis melancarkan serangan terakhir sesaat sebelum Daud meninggal dalam upaya yaitu melalui salah satu anak Daud sendiri yaitu Adonia. Adonia berusaha untuk merebut tahta. Adonia berpikir bahwa semua abang-abang dia sudah meninggal. Ya. Anak pertama Daud adalah Amnon. Amnon sudah mati. Ya. Kemudian sebenarnya ada anak kedua namanya Kileab. Tapi kita nggak pernah dengar tentang Kileab di Alkitab. Ini adalah anaknya Abigail sebenarnya. Dan mungkin dia mati muda, makanya dia tidak pernah terdengar. Ya. Anak ketiga adalah Absalom.
Absalom juga sudah mati. Nah, tinggal anak keempat adalah Adonia. Adonia berpikir bahwa saya adalah yang selanjutnya. Semua 3 orang abang saya sudah mati semua, jadi mestinya saya yang menjadi raja. Ya, padahal Tuhan sudah mencanangkan, Tuhan sudah kasih tahu kepada Daud bahwa Salomo lah yang akan menjadi raja. Tapi Salomo masih jauh di bawah juniornya Adonia sebenarnya. Dan ini adalah serangan terakhir iblis kepada kerajaan Daud pada waktu itu, dan melalui pribadi Adonia dia mencoba untuk mengambil alih kerajaan itu. Ya, namun Tuhan mengintervensi melalui Nabi Nathan, melalui Imam Zadok, melalui Batsheba juga, ibu dari Salomo. Mereka sama-sama datang kepada Daud dan berkata, bagaimana ini? Dan akhirnya Daud berkata, Salomo harus dinobatkan sekarang juga. Sehingga di satu masa Salomo menjadi raja bersama dengan bapaknya, walaupun Daud setelah itu akan segera meninggal. Berarti Mazmur ini ditulis pada masa itu, ya, ketika Salomo sudah naik tahta, dan dengan sisa-sisa kekuatannya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, Daud sudah sangat tua dan sangat renta pada waktu itu. Bahkan dia perlu orang lain untuk memanaskan tubuhnya. Kita baca di situ. Tapi dengan sisa-sisa kekuatannya, dan dikuatkan oleh Roh Tuhan, dia memberikan nubuat terakhir. Ingat bahwa Daud bukan hanya seorang raja, dia adalah pemazmur, dia adalah seorang nabi. Dan dia menaikkan suatu doa sekaligus suatu nubuat untuk kerajaan anaknya, kerajaan putranya, kerajaan Salomo. Tetapi karena dia adalah seorang nabi, ya, maka nubuat ini bukan hanya untuk kerajaan Salomo saja, tetapi ini melihat jauh ke depan. Karena Salomo ada memenuhi sebagian dari Mazmur ini. Nah, kalau kita melihat ada fitur-fitur dalam Mazmur ini yang cocok untuk kerajaan Salomo. Tetapi kalau kita melihat dengan teliti, kita melihat juga bahwa Salomo masih jauh dari memenuhi semua yang diharapkan di dalam Mazmur ini. Masih jauh dari memenuhi semua yang tertulis di sini. Sehingga kita bisa yakin dan percaya bahwa yang dimaksud oleh Daud melalui inspirasi Roh Kudus di sini bukan sekedar kerajaan Salomo, melainkan kerajaan putra Daud yang lain, putra Daud yang lebih hebat dari Daud sendiri, dan tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Mazmur ini terutama berbicara mengenai kerajaan Yesus Kristus yang akan datang ke dunia, kerajaan milenium, kerajaan yang akan berkuasa nanti pada saat Yesus datang kembali secara pribadi. Nah, kita tahu bahwa di dunia teologi ada banyak teologi yang simpang siur ke sana kemari. Ada orang yang percaya milenialisme. Mereka bahkan berkata bahwa kita tidak perlu lagi mengharapkan suatu kerajaan Kristus. Sekarang inilah kerajaan Kristus katanya, kata mereka yang percaya milenial. Dan kerajaan Kristus itu bersifat rohani saja, dan kita tidak perlu mengharapkan suatu kerajaan yang fisik, yang politis. Kita tidak perlu mengharapkan itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau tidak pernah ada kerajaan Kristus yang literal di atas bumi ini, maka nubuat atau doa di dalam Mazmur ini berarti tidak akan pernah tergenapi. Tidak akan pernah sampai apa yang dikatakan oleh Daud di dalam pasal ini, saudara yang kasih Tuhan. Namun pasal ini akan dipenuhi oleh kerajaan milenium nanti. Nah, oleh karena itu kita ingin belajar. Kita ingin belajar dari pasal ini apa yang dinubuatkan tentang kerajaan itu dan apa efeknya bagi kita saat ini. Oke? Baik. Pertama, kita akan melihat saya bagi ini menjadi poin besar. Apa yang dinubuatkan tentang kerajaan ini, saudara-saudara? Yang pertama, fokus yang pertama mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Fokus yang pertama di sini, kalau bicara mengenai kerajaan itu, maka fokusnya ada pada pribadi rajanya. Pribadi rajanya. Saudara, Anda tidak akan punya suatu kerajaan kalau Anda tidak punya seorang raja. Kalau Anda punyanya presiden, maka bukan kerajaan namanya. Mungkin republik. Kalau Anda punyanya seorang diktator, Anda punya bukan kerajaan. Kalau Anda mau punya suatu kerajaan, Anda harus punya seorang raja. Dan oleh karena itu, fokus pertama, paling penting dalam kerajaan Kristus tidak lain tidak bukan adalah rajanya sendiri. Siapa raja itu?
Nah, kita sudah bilang bahwa Salomo mentipologikan Yesus. Salomo mentipologikan raja itu. Dia adalah putra Daud. Salomo adalah putra Daud. Tetapi dia bukan penggenapan akhir. Dia bukan penggenapan akhir dari nubuat ini. Menarik sekali bahwa kita di zaman sekarang kita sangat di zaman yang penuh dengan demokrasi namanya, ya, demokrasi. Dan kita barusan katanya sering dikatakan pemilu itu kan pesta demokrasi, pesta demokrasi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada yang pernah berkata, kalau saya tidak salah Winston Churchill atau siapa gitu, saya agak lupa siapa yang berkata. Dia bilang begini, sebenarnya demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, kecuali untuk semua yang lain. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, kecuali untuk semua yang lain. Maksudnya adalah Churchill menyadari demokrasi itu sangat tidak efisien. Tetapi mungkin masih lebih baik daripada semua yang lain, gitu istilahnya. Karena di dalam demokrasi, kita sering belajar dalam politik, ada trias politik kan. Kekuasaan harus dibagi-bagi, nggak boleh dipusatkan. Kenapa? Takut disalahgunakan. Jadi eksekutif harus jalan, dan ada harus namanya legislatif untuk membuat undang-undang. Kemudian harus ada namanya yudikatif untuk mengadili dan memastikan bahwa undang-undang ini dilakukan dengan benar, gitu. Dan sengaja dibikin supaya masing-masing ada, mereka bilang check and balance, saling mengekang satu dengan yang lain. Legislatif mengekang eksekutif, eksekutif mengekang legislatif, dikekang oleh yudikatif dan sebagainya. Ini adalah sudah diterima oleh politik zaman sekarang bahwa inilah model yang kira-kira bagus katanya, gitu. Ya, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa ya di dalam model seperti ini seringkali ada stalemate, ya, ada jalan buntu karena saling saking ngekang begitu. Akhirnya tidak banyak bergerak, gitu. Tidak banyak ya eksekutif mau bikin begini-begini, legislatif bilang nggak boleh. Ya, dan ya kita bilang bahwa akhirnya menjadi kacau balau, sering. Namun bagaimana dengan sistem kerajaan? Kalau kita melihat di dalam sistem kerajaan, eksekutif dipegang oleh raja, legislatif dipegang oleh raja juga. Siapa yang membuat peraturan? Raja. Siapa yang membuat hukum? Raja. Yudikatif, siapa yang menjadi hakim tertinggi? Raja juga. Dan kita dapatkan itu dalam diri Daud. Ya, kalau ada masalah-masalah pelik, orang naik banding, paling terakhir sampai kepada raja. Dan kita akan lihat itu juga dalam diri Salomo sebenarnya. Salomo menjadi seorang hakim yang bagus. Dia menyelesaikan kasus dua perempuan yang berebut anak, gitu. Berebut anak, tapi sebenarnya yang satu berebut itu hanya demi egonya saja sebenarnya. Mereka naik banding sampai kepada Salomo. Jadi baik eksekutif, legislatif, yudikatif dipegang di tangan satu orang, yaitu raja. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kalau mau ngapa-ngapain sangat efisien. Karena raja tinggal bikin hukumnya, eksekusikan, kalau ada yang melanggar, hukum langsung. Jadi semuanya berjalan dengan sangat cepat. Gitu. Ya, tetapi tentu kelemahannya adalah apa? Ya kelemahannya kalau rajanya jelek, sudah. Kalau rajanya korup, kalau rajanya menyalahgunakan kekuasaan, ya akhirnya menjadi seorang raja yang jahat, raja yang menindas rakyat dan lain sebagainya. Dan ada suatu pepatah yang juga pernah dikatakan orang, bahwa katanya power corrupts, absolute power corrupts absolutely, katanya. Jadi kekuasaan itu mengkorupkan orang. Dan kalau Anda punya kekuasaan yang absolut, maka Anda akan terkorupkan secara absolut juga. Namun puji syukur kepada Tuhan, bahwa di mana tidak ada seorang manusia pun yang mampu melawan korupnya kuasa. Tidak demikian dengan pribadi raja yang disebut di sini. Karena sekali lagi kita tahu bahwa ini mengacu kepada Yesus pada akhirnya. Yesus Kristus akan datang dan dia akan menampakkan diri sebagai seorang raja yang memegang kekuasaan yang absolut.
namun tidak terkorupkan oleh kuasa itu. Sehingga kalau kita baca ayat yang kedua dikatakan di sini, tadi ayat pertama, ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada raja, keadilan-Mu kepada putra raja. Ayat 2, kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Sehingga ketika Yesus Kristus menjadi raja, Dia memegang kuasa yang absolut, namun Dia bertindak dengan adil, Dia bertindak sesuai dengan hukum. Hukum siapa? Hukum Allah. Karena Dia sendiri adalah Allah, Allah yang telah menjadi manusia. Dan oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, maka ayat 3 dan ayat 4 sampai berkata bahwa kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Dan raja ini akan dicirikan oleh kebenaran dan keadilan. Nah, Salomo sekali lagi pernah menggenapi ini secara parsial. Secara parsial, dan Salomo memulai pemerintahan dia dengan cukup baik. Tadi kita sudah singgung, dia sempat menjadi hakim yang baik. Dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih dia hikmat. Dan dia bisa menyelesaikan kasus-kasus yang pelik dan lain sebagainya. Dan Tuhan kasih dia hikmat untuk mendirikan bait suci. Namun saudara Tuhan, Salomo akhirnya gagal. Apa yang mulai dengan baik, apa yang mulai dengan indah, kita tahu bahwa untuk membangun bait suci, Salomo merekrut waktu itu, merekrut umatnya, rakyatnya disuruh, ada yang kerja di Libanon, segala macam, kerja jadi tukang batu, ya kerahkan puluhan ribu orang. Ya mungkin untuk proyek itu, rakyatnya merasa oke, ini kita berkorban demi membangun rumah Tuhan. Namun apa yang terjadi? Setelah rumah Tuhan selesai, Salomo tidak berhenti di sana. Dia bilang, kalau aku bisa membangun rumah Tuhan yang begitu hebat, aku akan teruskan pekerjaan membangunku. Aku akan teruskan membangun istanaku. Kemudian akan membangun lagi yang lain, sehingga orang-orang yang tadinya dia rekrut untuk menjadi pekerja-pekerjanya, dia teruskan sehingga menjadi pekerja-pekerja rodi dan lain sebagainya. Dia membebankan beban moneter, pajak yang cukup besar kepada rakyat untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan dia. Memang dia menjadi raja yang hebat sekali, kerajaan dia mulia. Namun akhirnya rakyat merasa sangat tertekan. Sehingga ketika dia mati dan anaknya Rehabeam naik nanti, permintaan pertama rakyat kepada Rehabeam adalah, ringankanlah beban kami. Tapi Rehabeam, ini cerita lain lagi, ya, Rehabeam dibodoh-bodohin oleh teman-temannya, malah bilang, kelingkingku lebih besar dari pinggang Pak, katanya ya. Wow, sudah ngasih Tuhan. Oke. Jadi kita melihat bahwa Salomo di situ, dia sempat mau menggenapi ini secara parsial. Namun sebagai manusia yang berdosa, dia gagal, sudah ngasih Tuhan. Sekarang kita lihat hal yang kedua dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau tadi kita berfokus kepada sang raja dari kerajaan ini, maka kita sekarang berfokus kepada kerajaannya itu sendiri. Bagaimanakah kerajaan itu digambarkan di dalam ayat-ayat ini? Wow, ini digambarkan sebagai suatu kerajaan yang tidak tertandingi. Dan sekali lagi, Salomo sempat sedikit mulai mau menggenapi ini secara tipologis. Kalau kita baca kejayaan Salomo di satu raja-raja, takhta dia yang katanya dibuat dari gading. Wow, takhta dibuat dari gading. Kemudian ada 6 tangga naik ke tahtanya. Kemudian dia bikin 2 singa di tiap-tiap tangga itu dan sebagainya. Dan Alkitab berkata bahwa tidak pernah ada yang seperti itu di dalam kerajaan-kerajaan dunia ini dan lain sebagainya. Jadi Salomo sempat mau menggenapi hal ini sekali lagi secara tipologis. Namun dia gagal. Dan jelas sekali kalau kita baca ayat 5 sampai ayat 11, ini tidak mungkin digenapi oleh siapapun yang lain selain oleh Yesus Kristus di dalam kerajaan milenium.
Di ayat yang kelima dikatakan kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Ya, kalau kita ambil terjemahan ini yang oleh LAI, kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, berarti ini raja yang kekal. Ini raja yang hidup selama-lamanya. Ini raja yang tidak ada akhirnya. Yang kita sering berkata banyak raja agak-agak sedikit kita bilang megalomania, atau banyak raja istilahnya bermimpi ketika memerintahkan semua orang mengucapkan dia harus hidup 10.000 tahun gitu. Kaisar mengharuskan umatnya bilang 10.000 tahun, wansui katanya gitu kan. Wah, raja ini hidup selama-lamanya. Biasa kalau di film-film kungfu begitu kan, rajanya udah sakit pun, udah sakit-sakitan, anak buahnya nggak ada yang berani bilang, bapak udah mau mati gitu, wah, habis kamu, gitu kan? Semuanya bilang, wah, kiranya kaisar hidup terus, gitu ya. Jadi ada suatu mungkin delusi begitu bahwa raja akan hidup terus. Tentu manusia tidak ada yang bisa melakukan ini, gitu ya. Namun ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ya sebagaimana ditipologikan oleh Melkisedek, ya katanya hari-harinya tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dia akan seumur matahari dan seumur bulan. Sebenarnya di ayat 5 di sini kalau kita cek di dalam teks Hebrew-nya, teks Masoretik, teks sebenarnya agak sedikit berbeda karena LAI sepertinya mengambil dari Septuaginta di sini. Sebenarnya di dalam teks Ibraninya bunyinya adalah mereka semua orang akan tunduk, mereka akan takut akan engkau. Ya, jadi manusia akan takut engkau selama ada matahari katanya. Sama sih, sama-sama menyatakan sifat kekal dari kerajaan itu. Ya, tapi bukan hanya bahwa raja itu akan hidup selama ada matahari, tapi bahkan manusia akan takut kepadanya selama ada matahari. Dan kita melihat lagi di sini bukan hanya sifat dari kerajaannya kekal, tetapi jangkauan dari kerajaannya adalah global, seluruh dunia. Seluruh dunia. Kita baca di ayat 8, kiranya ia memerintah dari laut ke laut. Laut yang mana yang dimaksud? Kalau bagi orang Israel, laut ke laut itu laut Mediterania sampai ke laut mati, itu cuma pendek saja. Tapi kita bisa menafsirkan ini bagi Kristus itu lebih dari sekedar Mediterania sampai ke laut mati. Ini dari laut ke laut itu dari semua samudra ke samudra. Dan itu diperjelas lagi dari frase selanjutnya, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kerajaan Kristus akan benar-benar global. Karena dia akan memerintah seluruh dunia, tidak ada yang terkecuali. Bahkan katanya penghuni padang belantara pun berlutut di depannya. Kaum-kaum nomaden, orang-orang yang tinggal di gua-gua yang tidak bisa ditaklukkan. Contohnya Taliban yang sembunyi di gua-gua sehingga pasukan Amerika pun ngebom dari atas pun mereka tinggal di dalam gua saja begitu. Tetapi semua itu akan berlutut di hadapan Kristus pada waktu itu. Saudara, tidak banyaknya kerajaan yang sudah mencoba untuk mendominasi secara global. Ini adalah ambisi hampir semua raja yang besar. Mereka ingin menguasai seluruh dunia. Di zaman Daniel dan lain sebagainya, Nebukadnezar mencoba menguasai seluruh dunia, tapi dia gagal. Habis itu Persia mencoba untuk menguasai seluruh dunia. Udah kerajaannya besar tidak cukup, lirik ke sebelah barat. Wah, ada Yunani di sana. Kita sudah baca ceritanya. Maka Raja Persia Xerxes mengirim ratusan kapalnya dengan pasukan immortal katanya. Wah, namanya keren ya. Pasukan immortal, tapi sangat mortal sebenarnya. Dikirim untuk mengalahkan Sparta dan Athens dan sebagainya. Mereka berlagak katanya. Bagaimana kamu bisa lawan kami? Jumlah panah kami akan menutup matahari. Jumlah panah kami menutup matahari. Sehingga pejuang Sparta berkata, baguslah kalau gitu kami berperang di bawah naungan katanya. Begitu ya. Di bawah naungan tidak kena panas.
serangan Xerxes gagal, kapal-kapalnya hancur katanya. Lalu akhirnya giliran bangkit di Yunani, Alexander Agung, dia balas. Dulu Persia nyerang saya ya, nyerang Yunani. Oke, saya balas. Alexander Agung serang Persia dengan kavalrinya yang luar biasa, dan dia taklukkan Persia dalam 3 peperangan besar. Tapi Alexander tidak puas. Dia rangsek terus ke timur sampai ke India. Kalah, saudara sama Tuhan. Udah ketemu gajah rupanya kalah, saudara. Kalah, dia balik lagi, mati pada usia muda. Hampir semua kerajaan mencoba menguasai dunia ini, namun semuanya gagal. Tetapi Kristus, kerajaan Kristus, dia akan menguasai dunia ini. Karena bukan didasarkan pada ambisi, bukan didasarkan pada kekuatan fisik semata. Namun kerajaan Kristus didasarkan kepada kebenaran. Dan karena dia adalah raja di atas segala raja, maka kerajaannya akan dari ujung bumi ke ujung bumi. Tanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ayat 10 ini sebenarnya sedikit digenapi oleh Salomo ketika dikatakan kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Anda tahu di masa Salomo, seorang ratu dari Sheba datang dan menyampaikan upeti kepada Salomo. Jadi doanya Daud ini digenapi sebagian secara literal di zamannya Salomo, saudara. Dan oleh karena itu kita yakin akan digenapi secara literal sepenuhnya pada zaman Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita masuk ke hal yang ketiga. Yang pertama tadi adalah rajanya. Yang kedua adalah kerajaannya. Yang ketiga adalah pemerintahannya. Pemerintahannya, maksudnya bagaimanakah si raja ini akan menjalankan kekuasaannya? Bagaimanakah dia akan memerintah di dalam kerajaannya itu? Dan itu ada di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sifat pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang begitu luar biasa indah. Pemerintahan yang benar-benar pro rakyat. Hari ini betapa banyak orang koar-koar pro rakyat. Tapi adakah yang benar-benar pro rakyat? Adakah pemerintah yang benar-benar pro rakyat? Yang lebih mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri? Adakah yang benar-benar seperti itu? Tuhan Yesus akan coba kita lihat di sini. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang pada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus akan melakukan ini? Karena dia sudah melakukannya. Ketika dikatakan di ayat 14, ia akan menebus nyawa mereka. Yesus Kristus sudah menebus manusia. Dia sudah memberikan nyawanya untuk manusia sehingga menjadi raja nanti. Maka dia kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu ragu bahwa dia akan ingkar janji. Oh, ini hanya janji kampanye saja nih, gitu. Oh, dia akan pro rakyat dan lain sebagainya, tidak. Karena Yesus bahkan sudah memberikan nyawanya untuk manusia. Untuk yang paling hina di antara manusia. Sehingga di dalam kerajaan Kristus nanti, orang yang merasa diri kecil tidak perlu takut. Akan ada suatu keadilan yang merata. Bahkan di dalam kerajaan milenium pun masih ada orang yang mencoba untuk berbuat jahat. Tetapi akan segera dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan pemerintahan Yesus dalam kerajaan milenium adalah seperti dengan gada besi. Dia akan meremukkan bangsa-bangsa dengan gada besi. Karena dia menjalankan pemerintahnya dengan adil. Hukumnya dengan tegas. Kalau ada yang mencoba untuk memberontak, yaitu siapa? Sebenarnya orang yang akan masuk ke dalam milenium semuanya adalah orang yang sudah percaya. Namun kemudian akan lahir dari orang-orang yang percaya, lahir keturunan generasi-generasi selanjutnya. Nah, mereka ini ada sebagian yang akan menolak Tuhan kita. Tetapi mereka tidak akan berkutik di bawah pemerintahan Tuhan kita. Jadi Tuhan yang sudah
sudah mati bagi manusia. Dia menjalankan pemerintahan yang benar-benar untuk kita, ya, demi kita. Dan sehingga nubuat yang sangat terkenal, coba kita buka di dalam Yesaya, saudara Tuhan. Ini sering dibaca saat kelahiran Tuhan atau Natal dan sebagainya. Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saya sering menjelaskan bahwa ini adalah nubuat. Walaupun Alkitab memakai perfect tense, telah. Seorang anak telah lahir untuk kita. Loh, kok telah? Siapa yang telah ini? Tidak. Ini yang namanya prophetic perfect. Artinya, sesuatu dilihat oleh nabi, dan dia akan melihat masa depan sudah terjadi, sehingga dia menggunakan telah. Padahal itu belum. Telah katanya. Seorang telah lahir untuk kita. Begitu pastinya hal itu terjadi. Dilihat oleh mata kenabian, oleh mata pewahyuan. Sehingga dikatakan telah. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Sebenarnya ini penasihat, kemudian ajaib gitu ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Kenapa? Karena dia menggenapi perjanjian Daud. Dia adalah putra Daud. Dan saudara, tahta Daud bukanlah tahta yang rohani. Tahta Daud adalah tahta yang literal. Oleh karena itu pemerintahan Kristus akan literal. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oh saudara, harinya akan datang bahwa ini akan terjadi. Coba kita kembali lagi dalam Mazmur pasal yang ke-72. Kita sudah melihat hal yang ketiga. Maka sekarang kita akan melihat hal yang keempat. Hal yang keempat, tadi kita sudah melihat pribadi rajanya, kita sudah melihat kerajaannya, kita sudah melihat pemerintahannya seperti apa. Yang keempat sekarang, kita akan melihat kemuliaan dan kemakmurannya. Kemuliaan dan kemakmuran dari kerajaan ini. Dan ini digambarkan dari ayat 15 dan seterusnya, sampai yang terakhir. Hiduplah ia, katanya, ayat 15. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Oh saudara, dia akan, manusia, rakyatnya akan cinta kepada dia. Dan rakyatnya akan mendoakan dia. Rakyatnya akan mengasihi dia. Dan akan taat kepadanya. Oleh karena kasih kepadanya. Ini adalah hal yang indah. Ini adalah hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan. Yaitu hubungan mengasihi. Dan Tuhan ingin kita melakukan itu bahkan hari ini. Bahwa kita melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi dia. Bukan hanya sekedar karena kita ingin mendapat berkatnya Tuhan, atau kita takut dihukum oleh Tuhan, dan sebagainya. Ya, itu semua masih boleh sebagai suatu motivator. Tapi yang utama adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi dia, sehingga Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Saudara, kalau kita melayani seorang raja, dan kita melayani seorang raja hanya karena kita takut, oh kalau saya tidak berbuat yang benar, saya akan kena hukum. Saya akan dimasukkan penjara, dan lain sebagainya. Ya, mungkin, oke, bisa-bisa saja Anda melakukan itu. Tapi betapa lebih lagi, orang yang melayani seorang raja, karena dia begitu mengasihi raja tersebut. Dan dia berkata, ya, aku begitu mengasihi engkau. Aku tahu engkau raja yang terbaik. Dan kau melakukan yang paling hebat, paling mulia untuk seluruh dunia ini. Sehingga engkau layak untuk dilayani, layak untuk mengabdi kepadamu. Demikianlah nanti kemuliaan kerajaan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya akan tunduk kepadanya karena mengasihi dia. Ayat 16 dan sebagainya menggambarkan kemakmuran yang luar biasa.
Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Ada kemakmuran yang luar biasa. Tidak akan ada kelaparan pada waktu itu. Tidak akan ada peperangan pada waktu itu. Mungkin orang yang lahir di zaman milenium nanti, mereka pasti akan tahu tentang zaman kita. Mungkin mereka akan ketemu arkeologi di zaman itu, akan ketemu zaman sekarang. Mereka gali kan, bekas, ini kota Jakarta, ini dulu namanya Jakarta. Lalu mereka ketemu, ya siapa tahu ketemu bekas gedung Grafé juga, begitu. Atau entah yang apa lagi. Dan mereka akan belajar, rupanya sebelum milenium banyak peperangan. Perang ini, perang itu, tetapi setelah Yesus Kristus menjadi raja, tidak ada peperangan lagi. Suatu kemakmuran yang luar biasa. Dan betapa indahnya ini semua. Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana kondisinya kalau manusia itu sepenuhnya taat kepadanya. Karena sejak sejarah dunia dimulai, Adam dan Hawa, Adam diangkat menjadi penguasa. Dia diangkat menjadi semacam raja, walaupun titelnya belum raja waktu itu. Dia sebenarnya adalah raja dunia. Raja dunia waktu itu. Tapi kemudian dia membawa kerajaan dia untuk membelot, memberontak dari Tuhan. Sehingga akhirnya dunia ini menjadi kacau. Dan semenjak semua yang Tuhan percaya, pemerintahan, baik itu raja, baik itu siapapun, semuanya gagal. Sehingga manusia tidak pernah melihat bagaimana kalau misalnya kehendak Tuhan itu benar-benar jadi di dunia ini. Belum pernah ada contohnya. Belum pernah. Daud sehebat-hebatnya Daud, ada kelemahan. Salomo sehebat-hebatnya Salomo, jatuh juga pada akhirnya. Belum pernah manusia bisa menyaksikan seperti apa sih kalau dunia ini benar-benar mengikuti Tuhan 100%. Dan kerajaan Kristus dimaksudkan oleh Tuhan sebagai suatu showcase, sebagai suatu demonstrasi. Inilah bentuk dunia. Kalau misalnya yang menguasai dunia ini adalah orang yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dan oleh karena itu kita menantikan kerajaan itu. Dan mungkin Anda berkata, kapan ini akan terjadi? Kapan ini akan terjadi? Semakin kita melihat kondisi dunia ini, semakin kita merindukan ini. Karena tidak ada kerajaan di dunia ini yang benar-benar memuaskan. Ada nggak kerajaan yang lebih baik? Oh ada. Ya, kerajaan Salomo tentu lebih baik dari kerajaan Manasye tentunya. Tapi kan ujung-ujungnya gagal juga. Oleh karena itu kita menantikan. Kita menantikan kembali ke poin pertama tadi. Sebelum ada kerajaan, harus ada sang raja. Sebelum kerajaan itu muncul di dunia, sang raja itu harus kembali terlebih dahulu. Dan itu yang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangan kembali Kristus yang literal ke atas bumi. Dan kita diajar, karena kita menantikan itu, maka marilah kita memegang dunia yang sekarang ini jangan terlalu erat, saudara. Marilah kita memegang hal-hal yang saat ini, bukan kita dekap seolah-olah inilah nyawa kita, bukan. Karena kita punya sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu marilah kita pegang yang ada sekarang ini dengan ringan-ringan saja. Siap untuk kita lepaskan kalau perlu. Karena kita memiliki yang lebih indah. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya apa-apa di dunia sekarang ini. Bukan. Silakan, kita boleh punya barang, kita boleh punya properti, kita boleh punya apapun, ya, hobi lain sebagainya. Tapi sekali lagi, jangan kita berpegang kepada apa yang sekarang ini dengan terlalu erat. Jangan kita pegang dengan kita dekap, oh inilah hidup saya. Jangan. Karena kita punya sesuatu yang lebih baik. Kita mengharapkan yang lebih baik. Kita pegang ringan-ringan saja. Kita nikmati selama ada berkat Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bilang, oke, lepaskan, siap Tuhan.
aku lepaskan. Karena aku punya sesuatu yang lebih indah. Karena kita sudah dikasih lihat oleh Tuhan. Ini rencanaku. Ini dunia yang sempurna. Nantikan Tuhan. Dan kita berkata, datanglah segera Tuhan. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami terpukau oleh kemuliaan yang Engkau gambarkan, keindahan yang Engkau lukiskan, Engkau singkapkan bagi kami, suatu kerajaan yang sempurna, yang rajanya sempurna, sehingga kami bisa hidup dengan benar di dalamnya. Dan Tuhan, kami menantikan itu. Kami menantikan kedatangan. Tuhan, jikalau ada di ruangan ini yang belum siap akan kedatangan, belum yakin akan keselamatannya, Engkau yang kiranya bekerja. Dan Tuhan, jikalau ada di antara kami yang terlalu disilaukan oleh kemegahan dunia yang sekarang ini, maka ajar kami untuk melihat apa yang Engkau singkapkan, sehingga kami menyadari bahwa apa yang dunia tawarkan tidak ada apa-apanya. Pimpin kami Tuhan, pimpin umat-Mu, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.